Puluhan rumah warga yang berada di bantaran sungai terendam banjir setinggi 1 meter lebih di kota Cilegon, Banten. Petugas pemirsa sempat kesulitan saat mengevakuasi warga menggunakan perahu karet lantaran arus air yang sangat kuat di Kampung Sambirata, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Ya, mentah-mentahnya paling berdoa, ya Allah. Kalaupun ini rusak terus akibat para pemimpin, ya ganti aja pemimpin yang baik. Lewat jalan yang kau ridhoi, apa ada, terserah Allah. Oh, para jebol. Oh. Woi, mobil. Mobil ya? Iya. Iya, mobil siapa itu? Mobil kah? Iya. No. Mobil no. No. Kiwa mobil mah. Wow, bagal. Hancur negara ini. Hancur negara ini. Kita bisa jadi merdeka masing-masing, ketika kita punya pemimpin yang diberikan kewenangan amanah supaya kita itu bisa hidup nyaman. Ada persoalan kita kan perhatikan. Bukan urusan perut aja, tapi urusan keamanan, kenyamanan hidup. Bukan hanya sebatas di Cilegon saja. Pemirsa, pabrik penyimpanan bahan kimia di kota Cilegon, Banten mengalami kebocoran hingga menimbulkan kepulan gas berwarna kuning kecoklatan yang beraroma menyengat. Asap gas berwarna kuning kecoklatan pekat ini tampak membumbung dan bocor dari tangkinya di salah satu pabrik kimia di kota Cilegon, Banten. Gas yang berbau menyengat tersebut terbawa angin hingga membuat puluhan warga yang tinggal tak jauh dari kawasan pabrik mengeluhkan sesak napas dan muntah-muntah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa BJTV yang saya muliakan. Malam ini saya berada di tempat praktek bekam Bapak Mumu yang sekaligus seorang aktivis dan juga pemerhati lingkungan yang bertaraf internasional. Untuk lebih jelas lagi, kita akan memperkenalkan Haji Mumu untuk memberi pemirsa kepada BJTV. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa BJTV? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, baik diri, keluarga, kemudian akhirnya insya Allah kita dalam keadaan diberikan kekuatan. Semoga hari ini apa yang kita cita-citakan sesuai dengan harapan. Terima kasih Pak Mumu. Gimana kabarnya Pak Mumu? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bagaimana dengan Bapak juga? Alhamdulillah Pak, berkat doa kita bersama, kita dalam keadaan sehat, akhirnya kita bisa bertemu dan bisa membicarakan apa yang kita akan bicarakan. Amin. Pak Mumu ini kan sebagai seorang, kalau dibilang ahli lah ya Pak ya, ahli dalam arti membekam ya. Itu udah memang dari dasarnya dapat keturunan atau memang ini secara otodidak Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang memang agak sulit dijawab ya. Bicara profesi saya sebagai ya terapis ya, tukang terapis. Terapis ya. Kalau orang modern kedokteran atau dunia medis itu bicara terapis ya. Iya. Kalau orang kampung itu tukang urut katanya gitu. Ya sebenarnya alhamdulillah ya, bicara buka praktek sih sudah lama. Sudah hampir lebih daripada 5 tahun. Memang sebelumnya tidak ada tempat, kemudian sudah ada tempat, kita buka praktek. Betul, profesi saya spesialis di titik-titik saraf atau dikenal dengan totok ya. Kemudian dikombin dengan hijamah atau bekam itu. Bekamnya bisa bekam kering ataupun bekam basah. Insya Allah sesuai dengan anjuran baginda Nabi SAW, ya pengobatan yang memang sudah ribuan tahun, bahkan sebelum baginda Nabi ada juga itu sudah ada yang namanya berbekam, sesuai dengan arkeolog ahli. Saya kira profesi saya yang mudah-mudahan bisa manfaat untuk orang banyak. Berkah lah yang penting ya. Ya itu ya. Pak, tadi kan dengarnya ada bekam kering, bekam basah ya. Kan mungkin pemirsa akan tahu apa sih, ada yang basah, ada yang kering kan gitu ya Pak ya. Itu seperti apa Pak pencernaan dari kata bahasa bekamnya? Berbekam atau berhijamah ya, ada dua macam, ada yang kering ataupun ada yang basah. Kalau yang kering itu sama dengan kalau orang kita mekrokan Pak, dikerok.
kita sedot, kita geser-geser itu sama dengan dikerok. Tapi lebih nyaman seperti dibekam. Kalau dikerok kan kalau kita lagi keadaan sakit memang sakit luar biasa. Gitu. Dan bedanya dengan yang basah ya darah yang kotornya kita keluarkan. Dengan metode bekam kita sedot. Kalau dulu itu bekam itu kan pakai tanduk ya, pakai tanduk kemudian disayat dengan pisau kecil. Kalau hari ini karena dunia modern pakai jarum dan alhamdulillah insya Allah setiap satu pasien satu jarum. Kita jaga kesterilannya, kita menggunakan sarung tangan, alat-alat juga kita sterilisasi. Jadi manfaatnya sangat luar biasa juga ya Pak ya, dengan adanya bekam kering atau bekam basah juga. Ya. Kalau bicara keduanya sih lebih optimal di bekam basah. Begitu ya, bekam basah itu ya. Satu memang ketika berbicara keadaan anatomi tubuh orang sakit, biasanya rata-rata orang sakit itu akibat tidak lancarnya darah atau adanya penggumpalan. Boleh dikatakan ada sedikit penyumbatan begitu? Bisa jadi seperti halnya adanya lemak yang menumpuk, kolesterol yang menumpuk. Kalau metode diurut-urut itu kan dibuka, dibedah jalur-jalurnya, ya nggak keluar, cuma pindah-pindah tempat saja. Tapi kalau dibekam, yang kotor, yang mengganjal seperti halnya pipa lah, saluran pipa. Ketika disodet, dikeluarkan, alirannya akan disolahkan. Lancar. Artinya sedikit penyumbatan itu akan lebih melancar. Betul. Wah, itu yang memang lebih luar biasa ya. Jadi kondisi darah mengalir juga akan lebih bagus gitu. Ya, seperti itulah. Seperti halnya sesuatu yang tersumbat ketika sudah dikeluarkan akan terasa lebih enak. Itu yang tersumbat itu yang membahayakan. Saya tanda kutip ya, ini untuk bekam loh Pak. Ya. Jangan salah persepsi ya. Jadi memang untuk kesehatan itu lebih baik ya di zaman Rasulullah pada saat itu ya. Ya memang anjuran juga, anjuran di waktu-waktu tertentu ada tanggal-tanggal yang paling bagus ya, ada tanggalnya. Dan setiap orang itu nggak harus sedikit-sedikit bekam, dikit enggak. Jadi ada anjurannya kalau orang yang pengen menjaga kesehatan ya 6 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali yang kondisi normal ya. Kalau orang yang memang ada sesuatu yang harus disembuhkan bisa hitungan per minggu atau per 2 minggu dilihat kondisi keadaan. Tinggal kondisi apa yang di dalam tubuh orang pasien kita betul itu sekali, ya. Betul. Berarti bukan harus kita bekam itu rajin bekam juga tidak baik jatuhnya. Kita juga banyak sih dari nakes-nakes juga yang ikut berbekam karena dia paham kalau udah obat kiranya tidak kena, baik obat medis ataupun herbal, biasanya ya alternatifnya ujung-ujungnya dibekam ataupun alternatif lainnya dipasang, yang dikeluarkan darah secara langsung. Itu Pak. Tapi kalau bicara masalah kerok tadi ya Pak, kan kerokan itu ada orang menggunakan kerokan, ada orang menggunakan itu memang baik ya. Kerokan menggunakan poli. Ya bicara baik ataupun tidak baik, ketika itu jadi solusi yang penanganan pertama ya, mungkin orang nggak punya uang atau memang terbiasa dikerok, nyamannya dikerok yang jadi masalah. Cuma segala sesuatu kalau memang terlalu sering itu kayaknya tidak baik juga, karena pori-porinya akan berubah. Itu aja sih. Agar malah menyebabkan mudah dasar kita jatuh sakitnya juga. Ya, makanya apapun ceritanya yang pasti kita harus menjaga pola hidup kita. Pola hidup, banyak olahraga, asupan nutrisi makanannya, bahkan cara berpikirnya. Karena penyakit itu lebih ada dominan karena pikiran. Gitu. Ya, pikirannya ya tentunya dari pola olah hati juga. Itu mungkin ya. Sebenarnya mah ada saran juga ya, sesuatu yang bisa menetralkan memang dari Allah berikan kepada kita ya tubuh-tubuhan itu yang dibaiknya apalagi tubuh kita ini 80%-nya adalah cairan ya, betul. Dan sedangkan yang menetralisir ya air itu, air putih, air yang tidak di kulkas atau air yang biasa, lebih bagusnya hangat, itu akan menetralisir, mendetok. Biasanya kita minum air hangat itu kan langsung keringat ya.
Iya, Nah, betul. keringat itu adalah detok itu. Yang artinya dengan air hangat itu kan lebih bagus ya Pak ya. Iya, betul. Lebih pencernaan daripada juga baik, dan darah juga katanya lebih baik katanya, itu agak bagus gitu ya Pak. Ini ngomong-ngomong mau terapi juga deh. Nanya-nanya bekam terus. Rencananya begitu Oh sih, gitu, Pak. boleh, Tapi boleh, kita boleh. lihat nanti waktunya ya Pak. Nah Pak, Bapak ini kan sebagai seorang terapi kata orang bahasa kedokteran, tapi juga kan ada seorang aktivisnya juga. Nah aktivis daripada pemerhati lingkungannya juga. Pak, sekarang ini lagi musim-musimnya hujan ya. Terus Cilegon juga lagi masa-masanya banjir nih. Itu Pak, itu bagaimana Pak? Solusi-solusi yang sekarang ini sedang dikembangkan, bahkan sudah jadi berita yang sangat hangat sekarang ini. Ya, terima kasih banyak ya. Bicara hari ini dan ke depan, kemarin juga bicara banjir itu kan sudah terjadi di mana-mana. Bahkan di waktu lalu beberapa pekan terjadi yang sangat luar biasa di daerah Sumatera, Aceh, Medan, Sumut ya, kemudian Padang, dan beberapa lama kemudian menyusul di Cilegon. Setelah Cilegon dilanda banjir, nyambung ke tanah longsor di Bandung. Nyambung tanah longsor di Bandung, lari ke yang lebih bawahnya Jakarta, Depok, Karawang, dan sekitarnya Bogor. Artinya apa? Satu, memang hujan adalah sifatnya alami. Hujan kita tidak meminta, itu mah sudah menjadi aturan langit. Siklus alamnya seperti itu. Kita tidak bisa menyalahkan hujan karena itu sudah sunatullah. Tapi yang pasti, kalaupun hujannya besar, dulu juga mungkin pernah ada banjir. Cuma hari ini memang ketika adanya musibah banjir itu banyak faktor penyebabnya selain hujan deras. Selain intensitas hujan yang tinggi, volume debit air yang turun dari langitnya luar biasa, banyak faktor. Bisa faktor kajiannya itu kajian alam, lingkungan, atau faktor penyebab-penyebab ulah manusia. Tapi banyaknya ulah manusia. Nah, dan ternyata ketika pernah kita melakukan dialog ya di pasca telatanya banjir itu, memang yang lebih dominan itu hulu, hilir, kemudian dari prosesnya perjalanan airnya itu, dari mulai gunung yang gundul, gunung-gunung dijadikan tambang, baik legal ataupun legal, sehingga itu merusak. Tidak ada lagi pohon-pohon sebagai penyerap air hujan, sehingga airnya udah kemana-mana. Di sisi lain juga sistem, bukan sistem ya, aliran airnya, aliran sungai yang sudah dangkal juga bisa jadi penyebabnya. Ataupun banyak perumahan rumah-rumah, karena memang pembangunan di Cilegon itu sudah masif sekali ya. Ketika ada industri dibangun, tentu dibarengi dengan infrastruktur lainnya, dan ini juga mengurangi penyerapan air. Di sisi lain juga kalau kita lihat itu kemarin di Ciwandan itu dilihat memang dominan dari hulu penggundulan hutan dan gunung-gunung akibat ditebang pohon dan kemudian ada tambang pasir ataupun batu itu. Di sisi hilirnya ada pagar yang panjang dari mulai Simpang sampai dengan Ciwandan itu yang menghalangi air biasa lari ke laut. Jadi terhambat. Terhambat. Dan sisi lain juga pabrik ternyata tanahnya diuruk lebih tinggi daripada yang ada Pembuangan air. Pembuangan itu air. sendiri. Iya. Kemudian tandon-tandon yang memang harusnya dulu dibuat ya ternyata tidak berfungsi secara maksimal. Nah ini juga jadikan perhatian kita semua, sehingga waktu itu kita bicaranya, yuk kita berbicara yang jangka pendeknya. Ya, tapi persoalannya ternyata tambang itu berada di luar wilayah Cilegon, adanya di Kabupaten Mancak. Nah, ini bukan hanya tanggung jawab Wali Kota Cilegon atau Muspika Cilegon, tapi tanggung jawab secara menyeluruh. Artinya Gubernur dan Bupati Serangnya harus ikut turun juga. Artinya itu bisa jadi suatu kendala juga dong Pak. Iya, bukan kendala, sebenarnya tidak kendala. Persoalan itu katakan lagi nih, kalau gunung itu di perbatasan yang mengakibatkan banjir,
Ya seperti halnya kita bertetangga gitu. Kita punya rumah, tapi dari rumah kita itu justru mendolimi orang lain, kan itu nggak boleh. Iya. Nah, jangankan itu ya, kita punya atap juga ngucurnya di tanah orang lain itu tidak boleh. Apalagi sampai merusak, sampai ini nggak boleh. Artinya itu sangat merugikan sebetulnya. Sangat sekali. Nah, disinilah faktor di mana sebenarnya regulasi penanganan aturan-aturan izin tambang itu seperti apa? Apakah hanya sebatas orang minta karena punya lahan, dia beli lahan, mengajukan izin tambang kemudian dikasih begitu saja tanpa ada kajian berikut amdalnya segala macamnya, efek-efeknya. Nah, ini jadi perhatian kita semua. Dan alhamdulillah Allah memberikan pelajaran bagi kita semua. Supaya apa? Supaya kita sadar diri. Sadar kita ini baru kecil dikasihnya, enggak seperti yang di Bandung, yang di Sumatera, kita masih kecil. Apakah nanti sadarnya ketika sudah besar? Kita nggak tahu yang namanya faktor alam itu. Nah, ini juga ada faktor lain. Bencana itu kalau menurut ya orang-orang tua kita, insya Allah tidak akan terjadi kalau memang kalimat Allah itu masih tertanam di bumi ini. Selama masih terdengar suara azan, masih terdengar orang membaca Al-Quran, dan banyaknya orang-orang yang ikhlas dan baik di situ. Walaupun memang semuanya nggak baik gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjaga. Makanya ada faktor teknis, ada faktor yang di luar itu. Itu bicara kearifan lokal akar budaya. Ya makanya kita berpikir bagaimana bangsa kita ini harus membangun jiwanya dulu, membangun isi otak manusianya, harus membangun rohani hatinya, kolbunya. Ketika itu sudah bersih, sudah baik, ilmu akan datang sendiri, kecerdasan akan datang sendiri. Jadi Allah itu menyampaikan nasihat berdalil. Oh, Pak. Artinya ini memang menyangkut sedikit ke religinya juga sih ya, biar lebih mengetahui gitu. Ya sebenarnya kita ya kalau sadar diri ya, Ya. ya bahasa sederhananya. Kita ini kan ketika di alam ruh sebelum ditiupkan ataupun dulu sebelum Adam diciptakan, Allah itu kan menyampaikan kepada para malaikat, hai malaikat, aku ingin menciptakan khalifah yang untuk mengatur bumi ini. Itu sempat diprotes oleh malaikat. Untuk apa ya Allah? Itu bahasa saya ya. Kau menciptakan makhluk yang sesungguhnya akan merusak. Kamu nggak tahu apa-apa. Saya lebih tahu. Nah makanya Adam itu makhluk yang spesial. Malaikat memiliki akal, yes, tapi dia tidak memiliki nafsu, tidak memiliki keinginan, tidak memiliki sesuatu yang ambisi. Beda dengan Adam, diberikan akal pengetahuan, diberikan fisik yang luar sempurna, tapi diberikan pengetahuan yang sehingga level pengetahuan yang diberikan Allah kepada Nabi Adam itu sudah lebih daripada malaikat. Karena ketika diuji coba dengan malaikat, diberikan ujian itu, dikompetisikan olimpiade lah, di olimpiade kan itu. Olimpiade sayang lah. Lebih sayang dengan para malaikat, ternyata Nabi Adam plus unggul kan gitu. Lebih tinggi lah. Nah, harusnya kita sadar diri, kita ini sebagai keturunan Nabi Adam yang sebagai khalifah, ya harus menjaga dan mengatur bumi secara baik-baik, tidak merusak, Memelihara lah. memelihara. Karena ciri orang yang beriman, ciri negara, ciri daerah, ciri suatu bangsa itu mampu menjaga kalimat Allah itu ya dengan memelihara alam. Nah, kalau terjadi ada kerusakan, berarti ada yang rusak imannya. Iya. Setidaknya itu ya. Iya, katanya ya, ini mah bincang-bincangnya, kalau disalahkan satu orang ya nggak bisa juga. Tapi segala sesuatunya ada pemimpinnya, ada yang ngatur. Bisa jadi ketua RT-nya nggak baik, bisa jadi orang-orang personalnya di situ yang nggak baik, atau bisa jadi juga level pengayom yang lebih tingginya. Di sini kan ada level-levelan wali kota, gubernur, bupati, atau juga bisa yang punya pengatur kekuasaan secara negara. Jadi sebenarnya sebagai teguran supaya kita sadar, yuk hari ini kita sama-sama, saya nggak merasa orang paling bisa ya. Yuk kita sama-sama memaksimalkan potensi. Dengan adanya bencana banjir ini kita sadar diri.
sadar bahwasanya kita harus menjaga alam ini. Kita hari ini kaya raya, tapi alamnya rusak untuk apa? Tetap yang kita makan mah sepiring nasi. Yang tadinya masyarakat Cilegon ini agraris pindah ke industri, sawahnya yang tadinya puluhan hektar sekarang sama sekali. Dari sawah pindah menjadi motor, pindah menjadi mobil, mobilnya udah nggak laku, kembali lagi seperti semula menjadi buruh. Nah, harapan kita di sisi lain ya, itu dia ya sadar diri. Itu saja Pak. Panjang amat nih saya yang jelaskannya nih. Tapi kan kesadaran diri masyarakat juga perlu diimbaukan kan gitu betul, Pak ya. betul. Karena juga menyangkut dari satu musibah banjirnya yang tadi dibilang ini kan udah teguran. Nah, bagaimana pemerintah sendiri menangani dari sisi ini Pak? Ya saya. Nah, Pemerintah khusus Kota Cilegon ya Pak? ya sesungguhnya memang tanggung jawab yang paling utama adalah yang memiliki kuasa dan aturan. Siapa itu? Ya pemerintah lokal, kota ya, kota untuk Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Provinsi Banten. Termasuk juga harus ada ketegasan dari pemerintah pusat. Punten ya, hari ini kita bicara gunung. Kembali lagi, gunung yang ada. Cilegon itu punya satu gunung tapi milik Mandak seperti lain, namanya Gunung Mokor. Satu gunung di wilayah Ciwandan yang lagi digeber, termasuk yang di Ciwandan itu ada satu lagi, ada barisan gunung-gunung itu yang memang sudah habis berapa persennya ditambang. Kemudian juga ada sisa tanah perhutani di wilayah Grem, Merak, yang dulu itu masih ratusan hektar, sekarang tinggal 150 hektar sesuai dengan data yang ada. Penyusutan. Nah, kalau gunung yang ada itu tahun depannya sudah dimiliki atau diberikan HPL kepada para penambang, habis. Dan ini kita menjaga ya, kembali lagi ke nilai-nilai kita sebagai khalifah itu, kita paham yang namanya gunung itu kan, cara saya juga sebagai pasak itu, tiangnya bumi itu ya gunung. Seperti halnya kita punya bangunan, ketika tiangnya sudah tidak ada, sudah rusak, ya akan hancur, akan roboh. Seperti halnya disampaikan dalam Al-Quran, dan itu dibuktikan oleh sains. Al-Quran menyatakan gunung adalah pasak sebagai tiang-tiangnya bumi ini, dan itu divalidasi oleh ilmu pengetahuan oleh saya. Nah, kalau rusak gimana? Dan sisi lain juga para penambang yang ada itu yang lebih banyak orang di luar yang hidup di luar kita hidupnya. Mereka itu dari mana? Kemudian tambang-tambang yang ada juga bukan untuk pembangunan wilayah daerah sini, kebanyakan diekspor oleh CEO tuh kali ya. Digunakannya ya. Betul. Jadi nilai manfaatnya apa sebenarnya kalau lebih banyak merusak? Jadi kalau kajian daripada merusak, apakah tidak bisa digantikan dengan daerah lain? Katakanlah jangan semuanya dihabiskan gunung di Cilegon itu, ya Cilegon nggak punya pasak lagi. Apalagi belum bencana yang pernah terjadi dulu ya, air naik akibat batuknya Krakatau. Semoga tidak terjadi. Itu mengerikan, karena di kita itu selain kalau bicara di laut ya, selain terjadi bencana alam itu akan terjadi bencana industri, dan itu efeknya luar biasa, kita nggak bisa bayangkan. Dan ketika kita ada nggak mitigasi, ada nggak preventifnya? Preventif itu persiapannya, tanggung jawab seperti apa? Kan belum ada regulasi pusat bagaimana mengatur tentang preventif bencana industri, itu belum ada saya kira. Itu Pak mungkin ya, panjang lebarnya, terlalu panjang ya. Saya menarik daripada tambang ya Pak ya. Tambang itu kan memang sudah tahu akan menjadikan suatu dampak, ya kan? Tapi bagaimana pemerintah itu bisa memberikan resmi atau restunya gitu loh Pak dengan berdirinya tambang itu sendiri? Apakah itu harus berpihak dari pusat dulu, atau memang dari pihak daerah itu sendiri yang bisa memberikan izinnya gitu loh? Ya kembali lagi kepada pemerintah. Kalau kita lihat hari ini kan ternyata ditutup kemarin tuh, baik yang legal ataupun yang ilegal. Tapi kebiasaan kita yang legal ataupun legal itu ketika rame-rame saja ditutup. Ketika sudah ada jalan lagi tuh mobil. Lagi ya? Iya. Alasannya kita nggak makan, kita perut. Apakah gara-gara tambang tutup itu mereka nggak makan? Nggak juga, masih banyak peluang-peluang kerja yang lainnya. Justru yang dihitungkan itu ya
Bohirnya yang punyanya, CEO-nya itu. Iya. Gitu. Tetapi ketika terjadi seperti apakah berbalik terus? Makanya dibutuhkanlah ketegasan. Yang punya kuasa adalah pemerintah. Kalau memang ini adanya di tangan gubernur, gubernur ambil tindakan. Tutup sekalian, jangan main belakang nanti 2 minggu kemudian buka lagi, untuk apa? Jangan masuk angin lah ya. Jangan sampai, karena begini ya, di Konoha ini kan lain ceritanya. Orang yang dijambret jadi tersangka kan gitu. Terbalik. Jadi kita itu dibiasakan membiarkan kesalahan-kesalahan, jadi menjadikan suatu kesalahan itu jadi kebenaran. Iya, betul. Itu kan dibuat terbalik-balik. Itulah memang karena ada kepentingan orang kapitalis di sini. Saya lebih sepakat sebenarnya dulu itu pernah terjadi adanya otonomi daerah. Iyalah, yang mengatur daerah ya pemimpin daerahnya, yang tahu daerah pemimpinnya kok. Setuju ya. Apalagi dia itu lahir di situ, tahu di situ. Saya yakin sebejat-bejatnya masih mikirin keluarganya di sini lah. Nggak ada yang merusak. ya, begitu di satu sisi itu. Itu dia, artinya pemerintah harus tegas. Bapak Robinsa, Pak Gubernur, di sini kebetulan ada Pak Dimyati juga sebagai wakilnya yang paham terkait masalah kebantenan lingkungan Cilegon. Ya punten lah, jangan ketika urusan lote ada persoalan kemarin itu, paling depan, tapi urusan ke sini suaranya mana? Agak-agak lembut ya. Agak aneh. Ini ada sesuatu apa nih ya terjadi seperti itu ya? Ya itu dia. Kita itu jangan sampai masyarakat sudah apa ya, udah nggak percaya pada pengayuh masyarakat, hancur negara ini. Kita bisa jadi merdeka masing-masing nantinya. Ketika kita punya pemimpin yang diberikan kewenangan amanah supaya kita itu bisa hidup nyaman, ada persoalan kita diperhatikan. Bukan urusan perut aja, tapi urusan keamanan, kenyamanan hidup. Bukan hanya sebatas di Cilegon saja. Nah sekarang yang terjadi di jalan tol aja segitu tinggi aja banjir. Iya betul. Logikanya kemana? Jangan salahkan air hujan. Masa bisa sih dari itu bisa naik turun air itu ya? Jadi kembali lagi kalau kita mau belajar, bangsa kita ini sudah besar. Sebelum adanya Republik Indonesia sudah ada kesultanan-kesultanan yang memiliki tata kota yang bagus. Contohlah Banten. Banten itu tidak ada listrik tapi airnya jernih dan itu kayak seperti air mancur. Mereka itu sudah berpikir ke depan, 100 tahun ke depan. Sudah berbicara teknologi seadanya walaupun belum ada listrik. Sudah paham. Artinya mereka sebagai amanah, pemegang amanah ya harus menjaga alam, menjaga lingkungan. Apalagi KDM itu 350 tahun kita dijajar gunung, nggak ada yang rusak, alam tidak rusak. Kita belum ada 100 tahun udah rusak. Yang rusaknya ini yang itu dia, makanya butuh ketegasan. Paling masyarakat seperti kita mah hanya menyarankan, ya mentah-mentahnya paling berdoa ya Allah gitu. Kalaupun ini rusak terus akibat para pemimpin, ya ganti aja pemimpin yang baik lewat jalan yang kau ridhoi, apa aja terserah Allah, kan gitu. Jadi memang harus disampaikan ya kepada masyarakat, buat kepada masyarakat juga berhubungan gitu. Kemudian harus ada langkah yang tegas. Jadi dibuatlah perencanaan itu menggunakan ahli-ahli menata lingkungan itu. Saya menyarankan kepada Pak Sekda ya, Sekda dan Kepala Kadis LH Pak Sabri. Sebelum terjadinya bencana itu saya telah menyampaikan, yuk kita ini, saya punya rasa-rasanya ada hal yang kita harus benahi. Itu sebelum terjadinya banjir, saya menyampaikan yuk kita bikin lembaga ataupun BUMD yang mengatur menata kelola lingkungan itu. Bagaimana hutan itu supaya terjaga, harus ditanami yang gundur-gundur. Apalagi berbicara hari ini dunia kekurangan oksigen, termasuk di Eropa ini. Yang paru-paru dunia ya adanya di Indonesia. Bukan hanya di Sumatera, Kalimantan, termasuk kita sendiri juga harus ada paru-paru itu. Yaitu apa? Ya dari pohon-pohonan. Ya saya harapannya pemerintah harus bisa mengambil langkah-langkah ke depan yang lebih fit ya, lebih jelas.
aturan-aturannya. Industri itu bagaimana limbah polutannya harus memenuhi standar. Kalau enggak, tutup. Contoh misalkan ya, ada investor bikin pabrik kimia. Jangan sekarang itu kan polanya top bottom. Pusat sudah mengizinkan, kepala daerah ataupun orang lokal harus nurut. Ini kan bahaya justru bagi saya. Padahal itu dampaknya bisa menjadi negatif Luar biasa. sekali ya, rusak daripada Rusak. manusianya ya. Karena mereka, ya punten ya, inilah yang namanya sifat kapitalis. Dan terjadi apa? Justru nggak maslahat. Yang lebih diuntungkan orang yang punya uang. Jadi kalau dilirik bisa jadi jajahannya tetap berjalan ya. Nah, itulah terjadi. Sesungguhnya kita dijajah oleh bukan luar tapi orang kita sendiri. Ya, Pak, bincang-bincang kita sangat luar biasa ya. Pak, apa imbauan Bapak kepada masyarakat ataupun kepada pemerintah terkait untuk menghindari rasa banjir ini gitu, ke depan ini? Ya kalau kita sebagai orang Islam ya menjaga kalimat Allah itu ya. Kalau kita beragama dengan baik, menyatakan kita ini sebagai orang Islam bersahadat, ya udah ikuti aturan itu aja. Jaga sholat berjamaahnya, jaga 5 waktunya, jaga hatinya, insya Allah beres semua. Ya bukan orang Islam aja, orang yang beragama lain juga kalau melakukan mengolah hati yang baik, melakukan tindakan, insya Allah semuanya beres. Artinya kembali lagi kepada keimanan. Amin. Moga-moga mereka mengabarkan suatu imannya itu ya Pak ya. Oh ya, aplikasi dari keimanan itu adalah tata kelola yang baik, manfaat untuk sendiri, manfaat untuk keluarga, dan manfaat untuk orang banyak siapapun itu. Tidak harus menjadi wali kota, tidak harus menjadi gubernur. Kita yang peduli terhadap diri kita dan lingkungan itu cukup. Udah menjamin juga. Sudah menjamin. Siap. Ya, pemirsa. Wah, ini luar biasa kita berbincang-bincangnya ya. Sehingga sebenarnya waktu ini pengen diperpanjang, tapi karena kita waktu terbatas, mudah-mudahan siapa yang mau penyakitnya ingin sembuh, kita silakan untuk datang bekam ke tempat Bapak Imam Pak Umu Samudra. Di mana namanya Bang Mumu yang Ya di Ramanuju ya, lingkungan Ramanuju, tepatnya depan alun-alun yang arah Anyar, masuk dari Indomaret itu, dari pintu kereta 3 tempat, ada sebelahan dengan Warung Madura. ada baik punya nggak? Ada dihubungin Min barangkali? Ada, boleh catat 0881 590 2003. Oke. Ya, siapapun yang datang akan menjadi sehat, penyakit akan Amin, hilang. amin, amin. Dan Masih semoga lama juga ya. Kota Cilegon menjadi kota yang damai, aman, dan jauh dari kendala bencana apapun itu. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dan akan bertemu kembali pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.